Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi sama Ibu, Bu Fitrah di mata pelajaran fikih. Alhamdulillah di minggu pertama PJJ kali ini kita akan membahas eh, materi yang pertama yaitu tentang Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha itu yaitu hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, atau kadang sering kita dengar dengan istilah Hari Raya Idul Kurban ya, atau hari di mana hewan itu disembelih. Nah, kemudian nih, ada beberapa sunah-sunah di hari raya. Ini berlaku untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat sholat Id. Kita dianjurkan harus mandi terlebih dahulu supaya terlihat bersih, terlihat bersih dan tidak bau. Kemudian mengajak seluruh keluarga untuk ke lapangan, termasuk nih perempuan yang sedang haid. Nah, jadi kalau misalkan di rumah kalian ada kakak kalian atau ibu kalian yang sedang haid pada saat hari raya Idul Adha, maka ajaklah ke lapangan untuk mendengar khutbah Idul Adha. Nah, kemudian yang ketiga, berhias dan berpakaian baik. Nah, setelah tadi kita bersih-bersih mandi, kemudian kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Nah, berhias di sini asal tidak berlebihan ya. Itu sangat dianjurkan. Nah, yang keempat itu adalah menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. Jadi, saat pergi dan pulangnya, kita itu harus menggunakan jalan yang berbeda. Yang kelima, disunahkan untuk berjalan kaki ke tempat sholat Id ya. Namun misalkan ketika tempatnya terlalu jauh, tidak apa-apa menggunakan kendaraan. Nah, ini ya harus berpakaian baik dan rapi. Nah, anak-anak, takbir Idul Adha itu dilakukan selama 4 hari. Jadi, setelah hari Idul Adha itu, hari selanjutnya, atau 3 hari selanjutnya itu, kita juga melaksanakan takbir ya, atau takbiran. Nah, kemudian nih, sebelum berangkat sholat Idul Adha itu, kita tidak dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Jadi, jangan dulu makan ya sebelum sholat Id. Nah, seperti itu. Tapi ini berlaku untuk sholat Idul Adha ya. Berbeda lagi ketika sholat Idul Fitri. Nah, kalau sholat Idul Fitri, kita itu dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, anak-anak, sholat itu berjumlah 2 rakaat ya. Nah, pada rakaat yang pertama atau pada takbir yang pertama itu dilakukan sebanyak 7 kali takbir. Nah, itu di rakaat pertama. Sedangkan di rakaat keduanya dilakukan sebanyak 5 kali takbir. Nah, setelah kita melaksanakan Idul Adha atau sholat Id, nah pasti kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Nih, apa saja sih hewan-hewan kurban yang bisa disembelih? Nah, yang pertama itu adalah domba atau kambing ya. Nah, domba atau kambing itu umurnya harus 1 tahun atau boleh lebih dari 1 tahun ya. Nah, kemudian ada sapi. Nah, sapi itu umurnya harus 2 tahun atau juga boleh lebih. Nah, yang ketiga adalah unta. Nah, kalau unta itu umurnya harus 5 tahun. Nah, adapun nih syarat-syarat hewan kurbannya, yang pertama itu badannya itu sehat ya, tidak sakit atau kurus kering, jadi sehat bugar gitu. Terus tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Nah, makanya biasanya nih hewan hewan yang disembelih itu adalah hewan jantan, bukan hewan betina. Nah, kemudian nih matanya itu sehat, tidak buta sebelah ataupun keduanya. Terus ekor dan telinga tidak terpotong ya, jadi tidak ada yang cacat. Terus kaki tidak pincang. Nah, kemudian tidak gila juga ya, hewan yang tidak gila atau tidak stres. Nah, anak-anak,
itu adalah salah satu hewan kurban. Nah, kita bisa nanti lihat ya proses pemotongan hewan kurban di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing ya anak-anak. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih ya telah mendengarkan materi dari Ibu. Dan selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.